Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Samar-samar ia teringat akan mimpi buruknya saat masih kecil. Tabi masih ingat karena mimpi buruk itu selalu dialaminya berulang kali. Dan di mimpi tersebut, Tabi kecil berada di sebuah tempat yang terdapat patung-patung creepy. Lalu Tabi juga melihat 3 buah batu besar berwarna merah, di mana di sana Tabi kecil melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi untuk hal itu Tabi sama sekali tidak ingat. Ia tidak ingat apa. Melanjutkan episode sebelumnya, Victor dan Pak Henry sampai di truk kontainer tempat persembunyian Victor. Di sana Victor mengunboxing boneka Jasper lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa boneka tersebut akan menolong mereka. Karena dulu ia pernah melihat Jasper berbicara kepada Christopher dan menceritakan tentang tempat ini. Victor hanya perlu membuat Jasper berbicara lagi. Di klinik kota malam kelam, Christy dan Mary tampak bingung dan khawatir setelah mendengar tentang yang dialami Fatima. Tapi mereka tetap mencoba untuk positive thinking dan berusaha menenangkan Fatima. Namun Fatima sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Bahkan Fatima membanting gelas air minum yang diberikan oleh Alice. "Maafkan aku rasa aku harus pulang," ucap Fatima sambil bergegas pergi yang langsung disusul oleh Alice. Beberapa saat kemudian di rumah koloni, Fatima tampak marah-marah kepada Alice karena Alice menganggap kalau semua yang dialami Fatima hanya ada di dalam pikirannya Fatima. Maksudnya adalah Alice mungkin berpikir Fatima mengalami gangguan mental dan stres. Tetapi Fatima membantahnya. Ia sangat yakin kalau dirinya hamil meskipun janinnya tidak terlihat di USG. Fatima sangat ketakutan dengan semua hal yang dialaminya. Ia takut bayi yang ada di perutnya adalah sesuatu yang buruk. "Sesuatu ini juga yang membuatku gampang marah dan emosian, Alice," ungkap Fatima. Hari pun berganti. Di pemukiman creepy, Jim dan beberapa warga kota malam kelam tampak sedang mengemas semua sayur-sayuran yang telah mereka ambil kemarin. Lagi-lagi mereka membicarakan tentang suara-suara di malam hari di tempat tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, tanpa disangka, datanglah Tabi, Ethan, dan Jed ke sana. Membuat Jim kaget. Ngapain keluarganya nyusul? Tabi langsung menjelaskan semuanya kepada Jim tentang dirinya yang memimpikan pemukiman creepy saat masih kecil. Namun mendengar hal itu, Jim nampaknya tidak senang. Karena terakhir kali Jim mencoba untuk memecahkan misteri tempat ini, ia hampir membuat orang-orang terbunuh. Jim hanya tidak ingin Tabi berada dalam bahaya atau membahayakan anak-anak mereka. Meski begitu, Tabi tetap yakin pada pendiriannya. Ia merasa bahwa dirinya lah yang ditakdirkan untuk memecahkan misteri tempat ini dan menolong semua orang. Singkat cerita, Jed pun membawa Tabi, Ethan, dan Jim ke tempat di mana batu-batu merah berada. Setelah melihat itu, Tabi semakin yakin bahwa ini sama persis dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpinya dulu. Jim lalu bertanya, "Lalu setelah itu apa, Tabi? Apakah hal itu membantu kita?" Mendengar pertanyaan Jim, Tabi tidak bisa menjawab apa-apa. Karena ya memang benar mengetahui hal itu pun sama sekali tidak memberikan informasi apa-apa. Namun Jed mengungkapkan, jika memang Tabi sudah mendapatkan vision tentang tempat ini sejak Tabi masih kecil, itu artinya Tabi memang ditakdirkan untuk berada di sini. Bagaimanapun atau apapun langkah hidup yang diambil Tabi, dirinya akan selalu ditakdirkan untuk menemukan pohon tumbang dan berada di kota malam kelam. Di kota malam kelam, pagi itu Elgin kelihatannya sedang membuat sebuah jimat. Lalu tiba-tiba kamera miliknya menjepret sendiri dan mengeluarkan sebuah foto. Elgin pun melihatnya, tapi kita tidak dikasih lihat. Namun beberapa saat kemudian Elgin pergi ke bunker creepy karena ternyata foto yang tadi ia lihat adalah foto pintu bunker creepy. Bukan sulap, bukan sihir. Padahal tadi kamera jepret di rumah koloni kok bisa hasil gambarnya pintu bunker creepy. Dimasukilah bunker tersebut oleh Elgin. Diperiksa gitu di dalamnya ada apa sih? Kenapa kamera miliknya menjepret pintu bunker itu? Setelah ditelesek-telisik, ternyata tidak ada apa-apa di dalam sana. Elgin pun hampir pergi, tapi tiba-tiba
Ternyata ada sebuah ruangan rahasia di balik sebuah lemari. Saat Elgin masuk ke sana, Elgin menemukan sebuah mayat yang sudah mengering dan bau busuk. Lalu setelah itu Elgin dihampiri lagi oleh sosok wanita creepy. "Apakah benar ini tempatnya?" tanya Elgin. Di rumah koloni terlihat Victor sedang marah-marah kepada boneka Jasper karena tidak kunjung berbicara kepadanya. Pak Henry yang melihat anaknya terus-terusan melakukan itu sepanjang malam sampai pagi merasa sangat khawatir. Ia lalu mencoba membujuk Victor untuk berhenti karena Jasper hanyalah sebuah boneka. Namun Victor malah marah dan pergi dari sana sambil membawa Jasper. Ternyata Victor pergi ke rumahnya Sarah. Kepada Sarah ia meminta izin untuk masuk ke basement rumahnya. "Aku harus membuat Jasper mengatakan suatu rahasia, Sarah," ungkap Victor. Di sisi lain Julie pergi ke klinik karena mau menginap 1 malam. Sebab keluarganya pergi ke pemukiman creepy, Julie tidak sudi tidur sendirian di rumahnya. Dan saat di sana Julie berpapasan dengan Randall. Pemuda itu lalu mengajak Julie untuk jalan-jalan menghirup udara segar. Beberapa saat kemudian keduanya tampak berbincang-bincang dan saling bercerita satu sama lain. Sampai Julie bercerita kalau dirinya belum punya SIM mobil. Mendengar itu Randall buru-buru mengajak Julie pergi ke rumah koloni. Lalu diam-diam mereka menaiki mobil van koloni agar Randall bisa mengajari Julie mengemudi. Make sure this is shifted. And you're gonna keep pressing the clutch, okay? Turn it on. Ease off the clutch. Right? Awalnya mereka berdua nampak bersenang-senang dan bercanda tawa. Tapi di tengah-tengah jalan, tiba-tiba saja Randall kembali berhalusinasi melihat sekumpulan tonggeret. Sampai-sampai ia menghentikan mobil itu secara mendadak dan melompat keluar. Julie keheranan Randall ini kenapa. Tapi pemuda itu tidak mau menjawabnya dan malah pergi ke hutan. Julie pun menyusulnya. Dan beberapa saat kemudian tanpa mereka berdua sadari, keduanya sampai di reruntuhan Dark Place. Julie merasakan sesuatu dari reruntuhan itu dan sepertinya Randall juga sama. Namun Randall menolak saat Julie mengajaknya masuk ke reruntuhan. "Sebentar lagi gelap, sebaiknya kita pulang saja," ujar Randall. Di saat yang sama di kantor sheriff, Pak Stephen terkejut karena ada si Manta yang masuk tanpa izin. Manta lalu mengatakan tujuannya kemari adalah untuk mengambil kembali pistol miliknya yang diambil oleh Pak Stephen. Awalnya Pak Stephen menolak untuk memberikannya. Akan tetapi wanita itu bersikeras dan ngotot ingin pistolnya dikembalikan. Pada akhirnya Pak Stephen menuruti permintaan si Manta. Tapi sebelum dikembalikan, pistolnya Manta dilucuti dulu pelurunya sampai kosong. Manta pun pergi sambil nyolot karena gak bisa ngomong apa-apa lagi. Di rumah koloni, Fatima yang sedang istirahat di kamarnya tiba-tiba muntah karena melihat darah pada jarum infusan di lengannya. Dan seketika itu juga Fatima merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Sampai-sampai perutnya itu terlihat seperti diperas sampai kosong. Mendengar suara jeritan Fatima, Alice dan Mak Tilly segera datang memeriksa. Fatima menangis histeris dan sekarang perutnya nampak kembali seperti semula. Setelah itu Alice langsung saja pergi ke klinik dan ia nekat mengambil obat-obatan yang ada di sana. Christy dan Pak Stephen tentu saja menghentikannya karena Alice tidak tahu obat apa yang diambilnya itu. "Obat itu malah akan memperburuk keadaan Fatima," jelas Christy. "Kalau begitu bisakah kau carikan obat apapun? Tolonglah lakukan sesuatu. Istriku dalam bahaya sekarang. Tolonglah," ucap Alice sambil ngegas. Ia sangat panik dan khawatir kepada Fatima. Alice merasa sangat frustasi karena tak bisa melakukan apapun untuk menolong istrinya yang sedang dalam kesulitan. Pak Stephen tidak bisa menjanjikan apapun untuk membuat Alice merasa lebih baik. Yang bisa ia janjikan hanyalah bahwa dirinya akan selalu ada untuk Alice. Alice tidak akan sendirian untuk menghadapi semua itu. Pak Stephen sang ayah akan selalu di sisi Alice membantu apapun yang ia bisa. Perkataan Pak Stephen itu untungnya bisa membuat Alice sedikit tenang. Namun di sisi lain, Fatima kembali mengunjungi rumah kaca tempat di mana sayuran busuk tersimpan. Fatima benar-benar menginginkan sayuran busuk itu, tapi akal sehatnya membuat Fatima berusaha untuk menahan keinginan aneh tersebut. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah Fatima merasakan sakit lagi di perutnya.
Tak lama berselang, Mak Tili datang ke sana dan berusaha untuk menolong Fatima. Namun tanpa disangka-sangka, Fatima detik itu juga meraih sebuah gunting dan menusukkannya tepat di dadanya Mak Tili sampai membuat nenek itu terkulai jatuh. Fatima benar-benar terkejut. Ia sangat syok dan histeris atas apa yang telah ia lakukan tanpa sadar. "Kau harus lari, Fatima," ucap Mak Tili di hembusan nafas terakhirnya. Lalu sedetik kemudian Elis datang dan mendapati Fatima sedang menangis meratapi kematian Mak Tili. Episode 27 bersambung.